Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gue Dr. S di channel Double Fat. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas mengenai fenomena yang beberapa waktu lalu sempat gue baca di salah satu komunitas di Facebook, bahwa dia bilang, salah satu anggota grup bilang burung jantan dia bertelur gitu. Apakah benar jantan itu bisa bertelur atau tidak? Dan ini kejadian bukan satu atau dua kali saja, tapi gue sendiri pernah beberapa kali bertemu dengan, maksudnya bukan bertemu melihat langsung, tetapi laporan dari orang-orang bahwa burung jantan ini bertelur. Pernah kejadian di lovebird, parkit, kemudian falk atau katil, di merpati juga, dan di ayam juga pernah terjadi seperti ini. Bahkan dulu saat kuliah, salah satu teman gue lupa namanya siapa waktu itu yang nanya, tapi gue inget banget dia itu nanya ke dosen gitu kan, dok, apakah bisa gitu kan ayam jantan ini bertelur, karena pernah kejadian ada ayam jantan bertelur gitu kan. Nah, bahkan di Indonesia itu katanya memang telur dari ayam jantan itu dicari, entah buat apalah, buat ya biasalah mistis-mistis kayak gitu kan. Di Indonesia tuh sering banget gitu, senang banget nyari kucing belang tiga lah, atau ya itu salah satu telur ayam jantan lah, seperti itu. Nah, dan dosen akhirnya menjelaskan seperti itu. Tapi bisa atau enggaknya ya nanti kesimpulannya di akhir. Kalau misalnya sekarang ya nggak akan ditonton sampai akhir nanti videonya. Oke, nah lanjut gini. Jadi bisa atau enggak, kita lihat dulu ke perkembangan embrio. Pada masa embrio burung itu gimana sih perkembangan embrionya kayak gitu. Nah, gue sambil baca ya, mohon koreksinya dari kolega dokter hewan mungkin, atau yang lebih paham yang menonton video gue ini. Mohon dikoreksi kalau misalkan apa yang gue sampaikan ini kurang tepat atau bahkan ada yang salah. Ya saya terima jika memang ada yang saya sampaikan ini kurang tepat atau bahkan salah seperti itu. Nah, jadi kemarin sempat nyari-nyari referensi bacaan, bahkan saya langsung chat salah satu dosen embriologi yang dulu pernah mengajar saya di kampus. Jadi beliau menjelaskan dan memberikan jawabannya gitu. Nah, terima kasih dok atas jawabannya, dan mohon koreksinya jika apa yang saya sampaikan ini kurang tepat. Jika dokter menonton video saya, itu tentunya seperti itu. Oke, lanjut. Jadi pada masa embrio, burung atau unggas itu memiliki dua saluran yang disebut saluran Wolffian dan saluran Mullerian. Nah, pada saat itu belum terbentuk, belum jadi jantan atau jadi betina, tapi dua saluran ini ada pada masa embrio tersebut. Nah, jika burung ini menjadi jantan, maka saluran Wolffian yang akan berkembang menjadi vas deferens atau saluran sperma, dan jika burungnya menjadi betina, maka saluran Mullerian yang akan berkembang menjadi saluran telur. Nah, sedangkan yang Wolffiannya itu akan tereduksi. Begitu juga sebaliknya, yang jika menjadi jantan maka yang Mullerian yang akan tereduksi, seperti itu. Nah, saluran sperma ini berfungsi untuk menampung sperma sebelum diejakulasikan pada saat perkawinan, dan sedangkan oviduct atau saluran telur ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang diovulasikan dari ovarium, kemudian produksi albumin, penambahan putih telur, kemudian dan pembentukan cangkang, sampai akhirnya dikeluarkan dalam bentuk telur yang kita kenal, seperti itu. Nah, kemudian pada kasus tertentu ada kejadian bahwa si dua saluran ini tetap ada. Nah, jadi kita ambil contoh bahwa burung ini menjadi jantan, testisnya berkembang, tetapi si saluran Mulleriannya ini tetap ada, persisten gitu, jadi tidak tereduksi. Karena sempat saya baca juga bahwa testis ini sebetulnya memproduksi anti Mullerian hormon.
Jadi anti Mullerian hormon ini berfungsi untuk menghambat agar si saluran Mullerian ini tidak berkembang, sehingga saluran Mullerian ini justru malah tereduksi seperti itu. Nah, jadi jika burung ini jadi jantan, maka harusnya saluran Mullerian ini tidak berkembang. Tetapi ada kasus bahwa saluran Mullerian ini tetap ada gitu, tetap aktif bekerja, dan biasanya kejadian ini disebut persisten Mullerian syndrome. Itu bisa terjadi di anjing, bahkan di manusia. Cuman sempat saya cari-cari jurnal mengenai persisten Mullerian syndrome di burung. Ini sangat susah sekali. Mungkin tidak ada yang meneliti, atau ada penelitiannya tidak dipublikasikan, atau seperti apa. Tapi yang jelas jurnal seperti itu saya tidak menemukan gitu. Saya tidak menemukan jurnal yang menyebutkan bahwa persisten Mullerian syndrome ini terjadi di burung. Dan makanya ya saya ambil dari kasus-kasus di luar burung gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita bayangkan untuk memulai penelitiannya aja juga bingung ya. Ini opini saya pribadi, mungkin ya bingung, karena gini, misalkan ada burung atau ayam jantan yang bertelur, asumsi orang mungkin salah sexing kayak gitu, atau ya salah mengira bahwa yang tadinya dikira jantan ternyata betina, bisa saja seperti itu. Dan kejadian ini pun langka gitu. Jadi orang saat misalkan terjadi jantan bertelur, ya udah gitu, mau diapain gitu doang, mungkin gitu doang. Tapi ya seandainya ada mungkin mahasiswa yang ingin meneliti, ya kalau misalkan nemu ayam jantan bertelur, ya silakan langsung diamankan, entah mau di nekropsi atau mau secara anatominya atau histologinya. Nah, mungkin ini bisa jadi penelitian yang bagus gitu, mengingat di Indonesia ya beberapa kali ini terjadi gitu kan, bahwa burung jantan ini bertelur, dan memang orang-orang masyarakat juga mencari gitu telur yang asalnya dari ayam jantan gitu, untuk sesuatu yang saya nggak tahu gitu kan untuk apa. Nah, tapi pas mencari jurnal internasional, saya tidak menemukan bahwa ada seperti ini. Tapi untuk di anjing, persisten Mullerian syndrome ini terjadi. Dan jika misalkan kita analogikan kepada burung, seandainya saluran Mullerian ini tetap ada atau persisten di burung, maka yang terjadi, saluran Mullerian ini akan tetap memproduksi telur. Begitu. Jadi testis dia punya, tetapi Mulleriannya ini berkembang menjadi saluran telur, maka proses pembuatan atau produksi telur ya akan tetap berjalan, dari mulai penambahan albumin, penambahan cangkang, ya keluar bentuk telur seperti itu bisa saja terjadi. Namun bedanya, karena di jantan ini tidak memiliki ovarium, maka telur yang keluar itu hanya putih telur saja di dalam cangkang tentunya ya, karena kita tahu bahwa bahwa kuning telur itu merupakan sel telur yang dihasilkan dari ovarium. Maka saat jantan ini bertelur, ya sudah dipastikan pasti tidak ada kuning telurnya. Kalau misalkan ada kuning telurnya, ya berarti itu burung betina atau ayam betina, bukan jantan. Hanya saja mungkin penampilannya tomboy seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Itu yang didapat. Kemudian nah tadi, jadi bisa aja orang perkiraannya itu yaitu mungkin betina yang mirip jantan seperti itu. Nah, tapi atau misalkan untuk burung yang tidak dapat dibedakan jenis kelaminnya menggunakan DNA sexing, bisa saja kesalahan DNA sexing, yang harusnya betina ternyata pas di DNA sexing ada kesalahan prosedur atau apa, ternyata hasilnya terbaca jantan. Ini bisa saja terjadi. Tapi untuk jenis-jenis burung yang memang bisa dibedakan jantan betinanya, ya ini 99% mungkin kita lihat
ya ini jantan kok gitu. Misalnya seperti parkit kan bisa dibilang jelas lah gitu jantan betinanya. Atau misalkan ayam juga jelas jantan betinanya. Mungkin apa lagi, merpati juga bisa kelihatan jelas jantan betinanya. Falk atau kokatil juga sama, kelihatan jantan betinanya untuk yang jenis wild type gitu kan, yang jenis grey seperti itu. Nah, jadi untuk kasus-kasus ini makanya orang bisa bilang burung gua ini jantan tapi bertelur gitu. Nah, kalau misalkan lovebird mungkin ya bisa saja kesalahan DNA sexing gitu kan, karena lovebird fishery personatus seperti itu tidak bisa dibedakan jantan dan betinanya hanya dengan melihat warna. Tapi dengan kasus-kasus tadi di beberapa burung dan ayam, ya itu udah jelas jantan betinanya, dan ternyata ini telur keluar dari jantan gitu. Nah, makanya tadi dijelasin bahwa ini bisa saja terjadi. Dan kemarin juga saat saya mengajukan pertanyaan ini ke dosen via messenger, ditutup dengan akhirnya, "Dok, apakah kejadian persisten Mullerian syndrome ini bisa terjadi, mungkin bisa terjadi juga di burung?" Ya, menurut beliau bisa saja mungkin terjadi seperti itu. Nah, jadi ini mungkin yang secara ilmiahnya gitu kan. Ngerti nggak nih? Gue jelasin panjang-panjang, ngerti nggak nih? Oke, gue apa ya namanya? Gue bikin kesimpulan deh. Jadi intinya mungkin bisa gitu. Karena yang harusnya saluran Mullerian ini yang berkembang menjadi saluran telur, harusnya ini tereduksi pada saat burung menjadi jantan ya, harusnya ini tereduksi, ternyata tidak tereduksi dan masih aktif bekerja, sehingga si saluran Mullerian yang berkembang menjadi saluran telur ini tetap aktif memproduksi telur. Hanya saja karena ini jantan, dia punyanya testis bukan ovarium, maka telur yang diproduksi itu tidak memiliki kuning telur. Jadi kesimpulannya seperti itu. Bisa apa enggak? Mungkin bisa saja terjadi gitu kan. Asalkan memang kita bisa memastikan bahwa burung itu adalah jantan gitu. Tapi kalau misalnya masih kira-kira jantan atau betina ya bisa aja itu betina yang masih muda seperti itu. Jadi telurnya keluar kecil, belum ovulasi. Jadi ya keluar juga masih putih telurnya aja. Itu bisa aja terjadi bahwa telurnya sudah burung betina ini sudah produksi telur, tetapi ternyata tidak memiliki kuning telur. Itu bisa juga terjadi kayak gitu. Dan itu pun disebut juga cock egg gitu. Cock egg namanya itu ya telur ayam jantan, itu disebut juga, itu istilahnya. Cuman ya dalam kejadian ini benar-benar burung atau ayam jantan yang bertelur seperti itu. Nah, jadi terus kalau misalkan telur dari ayam jantan ini bisa dikonsumsi atau enggak sih gitu? Ya bisa aja gitu, bisa aja, sama aja kalau misalnya dari telur ayam jantan. Kalau telur burung ya, kalau misalnya Anda suka konsumsi ya silahkan gitu, sama aja dengan telur ayam betina, karena telur ini juga produksinya dari saluran yang sama gitu, dari oviduct, dari saluran telur. Jadi nggak ada bedanya, hanya bedanya tadi ada kuning telurnya atau tidak, seperti itu. Ya mungkin sekian penjelasannya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dan mohon dengan sangat jika ada kolega dokter hewan yang lebih paham mengenai perkembangan atau embrio dan perkembangan pada unggas, reproduksinya, tentunya jika apa yang saya sampaikan ini ada yang kurang tepat, mohon koreksinya gitu, agar nanti bisa saya koreksi dan bisa saya sharekan kembali kepada teman-teman yang menonton video ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga telah menonton. Subscribe kalau belum. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.